Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Formulir dalam pembelajaran dan bagaimana kita membuat password. Pastikan bahwa di komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian sudah ada terinstall aplikasi browser, bisa Chrome, Firefox, Yahoo, atau browser yang lainnya. Saya mulai Bapak Ibu, saya menggunakan Chrome, kita klik di Chrome ini ya. Nah ini kita klik di Chrome, terus kemudian kita diarahkan ke Google, ini. Terus kemudian di pojok kiri atas ini kita ketik Google Drive ya. Kita ketik Google Drive, kita diarahkan ke Google Drive ini. Nah ini kita pilih yang paling atas ini, Drive, Google Drive Sign In, kita klik. Nah, ini kita diarahkan ke Drive ini. Nah, ini masih berputar, kita tunggu. Ini di sebelah kiri ini Bapak Ibu, ada baru, ada Drive saya, dibagikan kepada saya terbaru, berbintang, sampah, penyimpanan, ini beberapa menu. Karena kita akan membuat yang baru, maka kita klik baru. Kita klik baru. Ya, kita klik baru. Ini ada beberapa menu, folder, upload file, upload folder, terus kemudian Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, lainnya. Kita pilih lainnya. Nah, di sini ada Google Formulir. Kita pilih Google Formulir. Kita klik. Nah, ini kita pilih Google Formulir. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tampilan dari Google Formulir. Di sini ada formulir tanpa judul, terus kemudian di bawahnya ada deskripsi formulir. Di pojok kiri atas ini juga ada formulir tanpa judul. Sebelum kita membuat judul atau pembelajaran di Google Formulir ini, perlu Bapak Ibu ketahui menu-menu yang ada di Google Formulir ini. Nah ini yang di atas ini ada pertanyaan, ada respon, ada add-on, ini sesuaikan tema, ini pratinjo, terus kemudian setelan, ini kirim. Terus kemudian yang di sebelah kanan ini, nah ini ada beberapa menu juga. Yang paling atas ini tanda tambah ini, tambahkan pertanyaan, ini import pertanyaan, terus kemudian tambahkan judul dan deskripsi, terus yang ini tambahkan gambar, ini tambahkan video, yang ini tambahkan bagian. Nah, sekarang kita kembali ke formulir tanpa judul ini. Ini bisa kita beri judul sesuai dengan Bapak Ibu yang inginkan. Ini saya beri judul misalnya ya, saya beri judul percobaan, misalnya percobaan Google Formulir. Misalnya saya beri judul ini, percobaan Google Formulir. Nah ini deskripsi bisa diisi, bisa tidak, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini saya isi latihan Google Formulir. Misalnya saya isi seperti ini. Nah, terus kemudian ini nanti kalau sudah disimpan supaya Bapak Ibu tidak bingung mencarinya, maka ini harus kita beri judulnya. Kita klik ini judul di sini. Terus kemudian yang di kiri atas ini formulir tanpa judul ini kita klik. Nah, kita klik seperti ini supaya nanti judulnya sama ini ya, judulnya sama ini, sehingga nanti dalam penyimpanan kita mudah dalam mencarinya. Nah, ini
Terus kemudian yang berikutnya, di bawahnya ini, kita akan membuat password atau token ya. Nah, ini ada tanda panah di sebelah kanan ini, kita klik, kita pilih, ini ada beberapa menu ini, kita pilih yang jawaban singkat, kita klik, terus kemudian kalau misalnya ingin memberikan deskripsi seperti yang di atas ini, kita pilih titik 3 ini. Nah, di sini ada deskripsi. Misalnya kita beri deskripsi. Kalau misalnya tidak, ya tidak usah ditulis. Ini membuat password, berarti kita ketik di sini password gitu ya. Nah, ini kita ketik password. Ini password atau token. Password atau token. Nah, di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ini ada deskripsi, ya bisa ditulis, bisa tidak. Misalnya saya beri deskripsi, ini, tulis password atau token ya, atau token Anda dengan benar, misalnya, dengan benar. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, ini. Kemudian di sini ada tanda panah ini. Kita klik di sini. Kita pilih ekspresi reguler. Kita klik ekspresi reguler. Ini ekspresi reguler berisi. Kemudian di sini ada pola. Di pola ini Bapak Ibu tuliskan password yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya di sini saya beri password Eri 74. Oke, passwordnya seperti ini. Terus kemudian di sini ada tag kesalahan khusus, bisa diberi keterangan di sini, bisa saya tulis, misalnya maaf, password, ya. Maaf, password atau token Anda salah. Misalnya saya beri tulisan seperti ini. Ini nanti kaitannya dengan passwordnya ini. Kalau passwordnya tidak seperti ini, maka akan muncul tulisan ini. Nah, kemudian, karena ini wajib diisi, maka kita aktifkan di sini, yang wajib diisi. Nah, kita klik diaktifkan. Nah, ini sudah membentuk password. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin memberi lembar yang berikutnya, ini kan halaman pertama. Kita ke halaman berikutnya, maka di sebelah kanan ini tadi kita klik yang tambahkan bagian ini. Nah, kita klik tambahkan bagian. Ini berarti halaman kedua. Misalnya pada halaman kedua ini kita isi identitas, ya, misalnya identitas, ya, identitas siswa. Nah, bisa diberi deskripsi, bisa tidak, sesuai keinginan Bapak Ibu. Kalau sudah kita tulis identitas siswa ini, kita tambahkan, tambah di sini. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, kita klik di kanan ini, nah, tanda panah ini ya. Kita klik, pilih jawaban singkat. Misalnya identitas siswa ini bisa nama, yang pertama ya. Ini nama. Kita tulis nama siswa. Nama siswa ya ini. Jadi kita tulis nama siswa. Nama siswa ini ya. Nah, karena ini wajib diisi, maka di sini harus kita aktifkan. Kita klik. Nah, setelah nama siswa, misalnya ini kita klik di sini ya, tanda panah ini kita klik. Pilih yang jawaban singkat. Nah, ini setelah nama siswa, misalnya nomor absen atau kelas ya, kelas, nama kelas ini ya, kelas. Jadi nanti ya ini ya, kelas ya, kelas. Nah ini, karena ini wajib diisi, maka ini
aktifkan. Nah, kelas. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan lagi, nah, bisa ditambahkan lagi, tetap diklik di sebelah kanan ini, tanda panah ini, klik, kita pilih jawaban singkat. Kemudian kalau diberi deskripsi ya dipilih sini, kalau tidak ya tidak usah. Jadi di sini nomor absen misalnya, nomor ya, nomor. Nah ini nomor absen, nomor absen. Gini. Nah, karena ini wajib diisi ya harus diaktifkan di sini. Nah, diaktifkan. Nah, ini bisa Bapak Ibu tambahkan yang lainnya ya, ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini halaman kedua. Terus berikutnya kalau menambah halaman lagi, kita klik di sini, tambahkan bagian. Nah, ini berarti di sini halaman ketiga. Ini halaman ketiga, misalnya kerjakan soal berikut. Misalnya ini, kerjakan soal-soal berikut. Nah, soalnya apa saja? Ini bisa diberi deskripsi, bisa tidak ya. Soalnya apa? Kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita tambahkan soalnya bisa pilihan ganda, bisa urean. Nah, kalau pilihan ganda kita pilih di sini. Pilihan ganda, kita klik. Nah, pilihan ganda ini ya. Nah, bisa diberi nomor, bisa tidak. Kalau misalnya diberi nomor, ini misalnya nomor 1. Ini soal nomor 1. Misalnya 2 ditambah 8. Ini sama dengan, nah, pilihannya kita ketik di sini. 10, 12, 7, 9, 13. Ada 5 pilihan ini. Dan ini wajib diisi, maka kita aktifkan yang sini. Kita klik. Nah, ini soal nomor 1. Kemudian kalau menambahkan soal lagi ya tambah di sini. Kita klik. Kita klik tambah ini ya. Nah, ini kita klik di sini, tanda panah di sini, kita klik, pilih yang ini tadi karena pilihan ganda, pilih pilihan ganda, kita klik di sini. Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 2, 80 dikurangi 10 misalnya, sama dengan titik-titik. Ini pilihan ganda ya, diklik di sini, pilihan ganda. Nah, ini. Terus kemudian pilihannya kita tuliskan di sini. Nah, di sini nih. Di misalnya jawabannya 78, terus 70, terus 67, terus 100 misalnya. Terus kemudian 69. Ada 5 pilihan ini misalnya. Nah, kita aktifkan. Nah, di sini wajib diisi kita klik. Nah, ini nanti tergantung pada Bapak Ibu sekalian mau membuat berapa soal. Nah, ini contohnya ada 2 soalnya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu membuat password dan membuat pembelajaran ini. Terus kemudian kalau Bapak Ibu ingin menambahkan kop sekolah di atas ini, header ya, di atas ini, bisa diklik di sini. Nah, sesuaikan tema ini kita klik ya. Nah, kita pilih, ini ada opsi tema, ini pilihan gambar, ini warna tema, warnanya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kita pilih gambar, kita klik di sini, pilih gambar misalnya. Nah, di sini, ini ada beberapa contoh gambar. Misalnya saya memilih gambar yang ini, kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Nah, ini masih berputar ya. Ini headernya nanti kopnya di sini lah. Seperti ini. Nah,
Ini sebelum kita ngirim ke siswa, maka kita cek di setelan ini, ada setelan. Jadi ini nanti kop ini bisa kop sekolah ya, atau yang lainnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kita klik di setelan. Nah, di setelan ini ada umum ini ya. Umum ini ada kumpulkan alamat email, perlu masuk, batasi, dan yang lainnya ini. Terus kemudian di presentasi ini ada tampilkan status progres, acak, urutan pertanyaan. Kalau nanti Bapak Ibu menginginkan pertanyaan itu diacak, ya kita klik di sini, diberi tanda centang begini. Jadi tiap siswa yang menerimanya nanti urutannya berbeda. Kalau tidak ya ditiadakan, kita klik di sini. Tampilkan ini misalnya tidak usah, ya tidak usah kita beri. Nah ini, terus pesan konfirmasi, ya ini bisa diberi tulisan, bisa tidak, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kalau sudah, ini ada kuis, kita klik di sini. Nah, ini kalau misalnya soal yang Bapak Ibu buat itu jadikan kuis, ini diaktifkan. Kalau tidak ya tidak diaktifkan. Nah, berarti ini ya, ini kalau sudah seperti ini kita simpan. Nah, kembali ke ini. Kalau sudah kita simpan, nah sekarang kita kirim ke siswa. Bisa perorangan, bisa ke grup. Pilih ini, kirim. Kita klik kirim. Nah, ini ada kirim formulir, ini kumpulan alamat email, kirim melalui email ya. Kita pilih yang ini Bapak Ibu. Nah, ini kita klik pilih ini. Nah, ini link yang akan kita bagikan ke siswa atau ke grup. Kalau ini dirasa terlalu panjang, kita klik di sini, diperpendek di sini. Nah ini, nah linknya jadi pendek ini. Kita klik salin ya, klik salin di sini. Kita klik salin. Nah sekarang kita kirim ke siswa atau grup siswa. Bisa melalui WA. Kalau melalui WA kita cari WA-nya. Nah, di WA ini ya, misalnya saya kirim ke ini di grupnya ya, ini di grup WA ini. Nah, sudah saya kirim ini ke grup WA, misalnya saya pilih ini ke perorangan atau ke grup, nanti bisa terserah pada Bapak Ibu. Nah, kita klik di sini. Nah, ini kita kirim linknya ke grup ke siswanya ini. Kita kirim ya, ini pilih ini. Nah, ini sudah terkirim ke siswa atau ke grup siswa, tergantung pada Bapak Ibu. Ini yang dilihat di siswa adalah linknya ini. Nah, kemudian kalau kita buka di siswa ini ya, kita buka misalnya siswa membuka linknya ini. Nah, siswa membuka link. Nah, tunggu sebentar, nggak masih berputar. Nah, ini percobaan Google Formulir ini muncul yang tadi kita buat. Nah, sekarang ini ada passwordnya ini. Nah, password. Kita klik di sini. Siswa akan menuliskan password, misalnya passwordnya tadi Rio Okyo Keke misalnya. Rio Okyo Keke. Misalnya sama siswa ditulis seperti ini. Kita klik berikutnya. Nah, ini kan tidak bisa. Tidak bisa, berarti passwordnya ini, maaf, password atau token Anda salah. Berarti passwordnya salah. Kalau salah, siswa tidak akan bisa masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini. Nah, misalnya ini ya, tadi passwordnya apa, Heri 74 oke. Ya, Heri 74 oke. Kita klik berikutnya. Nah, ini masih berputar. Nah, ini masuk ke halaman berikutnya. Karena passwordnya betul, maka siswa akan bisa masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini mengisi identitas ini. Nama siswa, misalnya namanya Heri Alstar, misalnya. Ini nama siswanya Heri Alstar. Kelas diisi sama siswa. Kelas ya, 12 IPA 2 misalnya. Nah, ini terus nomor absen bisa di sini ya.
nomor absen misalnya 12. Nah, terus kemudian ini berikutnya, klik. Nah, ini diarahkan ke halaman berikutnya. Yang halaman berikutnya tadi ini adalah kerjakan soal-soal tadi. Nah, di sini siswa bisa mengerjakan soal. Ini yang nomor 1. Kita klik, misalnya dijawab siswa ini. Nomor 2, misalnya dijawab. Nah, setelah selesai siswa mengerjakan ini, nah sekarang sama siswa dikirim. Ini dikirim. Nah, siswa mengirim ke guru yang memberikan tugas. Nah, di sini karena ini sudah terkirim, nah maka ada ini tadi, tanggapan Anda telah direkam. Berarti siswa ini sudah mengirimkan pekerjaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian Bapak Ibu guru bisa mengecek, ya, ya, di soal yang Bapak Ibu buat tadi. Nah, kita cek ini, kita cek. Nah, tadi judulnya adalah percobaan Google Formulir ya. Kita cek yang kita buat tadi ya. Nah, ini kita buka. Tadi percobaan Google Formulir. Nah, di sini. Ini percobaan Google Formulir. Nah, ini. Coba ngeceknya lagi ya. Ini karena sudah ada satu siswa yang mengirimkan tugas, satu siswa mengirimkan tugas. Nah, di sini ada satu respon ini. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek di sini respon. Kita klik ini ya, respon. Nah, ini ada satu tanggapan, berarti ada satu siswa yang sudah mengirimkan tugasnya tadi. Nah, ini siswa tadi namanya siapa? Tadilah ini Heri All-Star. Nah, ini sudah. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngeceknya di sini. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau misalnya siswanya ada 30 anak, berarti nanti di sini yang masuk responnya juga 30 anak. Dan seterusnya ya, tergantung pada berapa siswa Bapak Ibu yang ada di kelas ini. Ini Bapak Ibu cara membuat Google Formulir untuk pembelajaran dan membuat password. Jadi kalau passwordnya tidak benar, maka siswa tidak akan bisa masuk ke halaman berikutnya yang Bapak Ibu buat. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.